Merdeka. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel gua. Kabur aja dulu. Mungkin sebagian dari kalian udah nggak asing dengan hashtag ini, dimana banyak anak muda bilang kalau mereka lebih memilih cari peluang kerja di luar negeri daripada bertahan di Indonesia. Kenapa sih fenomena ini bisa terjadi dan apa dampaknya? Mari kita lihat dulu alasan dibalik tren kabur aja dulu. Tagar kabur aja dulu. Ya, tagar yang intinya keinginan atau ajakan untuk kabur dari Indonesia ke luar negeri dengan asumsi dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk sekolah, pekerjaan hingga kehidupan. Banyak anak muda merasa kalau di Indonesia sekarang hidupnya makin sulit. Mereka mengeluhkan soal kesempatan kerja yang nggak sebanding dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Gaji yang dirasa nggak kompetitif dan tantangan ekonomi yang makin kompleks. Apalagi bonus demografi yang seharusnya jadi momentum emas buat pertumbuhan ekonomi justru menjadi bencana demografi yang menurut mereka tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah. Baru-baru ini ada komentar dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang sempat mempertanyakan nasionalisme anak-anak muda yang mencoba peruntungan ke luar negeri. Teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Tapi di sisi lain, banyak anak muda merasa kalau pemerintah belum memberikan solusi nyata untuk mengatasi masalah ekonomi dan peningkatan kualitas hidup di tanah air. Nah, kalau semakin banyak anak muda yang berbakat dan memilih untuk meninggalkan Indonesia bagaimana? Nah, kita tentu bakal menghadapi resiko brain drain alias kehilangan SDM berkualitas. Padahal generasi muda adalah aset berharga yang bisa jadi motor penggerak perubahan dan inovasi di negeri ini. Kehilangan mereka bisa membuat Indonesia kehilangan potensi besar untuk bersaing di kancah global. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah dalam mengoptimalkan bonus demografi dan mengantisipasi dampak teknologi bisa menimbulkan kesenjangan keterampilan. Ini artinya banyak pekerja lokal yang nggak siap menghadapi perubahan di dunia kerja, yang pada akhirnya bisa berujung pada meningkatnya angka pengangguran. Kondisi seperti inilah yang memicu ketidakstabilan sosial yang berisiko memicu konflik dan ketidakpuasan masyarakat. Nah, apa solusinya? Pertanyaan sekarang, apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Ya, menurut gua, fenomena kabur aja dulu ini sebenarnya menjadi alarm bagi kita semua, khususnya para pembuat kebijakan. Ini saatnya pemerintah untuk lebih mendengarkan suara anak muda dan berinovasi dalam menciptakan ekosistem kerja yang lebih ramah. Mendorong kolaborasi juga penting antara sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan program-program inovatif yang bisa meminimalisir resiko pengangguran akibat otomatisasi dan AI. Dengan begitu, kita anak muda bisa punya nilai dan value di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kesimpulannya, fenomena kabur aja dulu ini sebenarnya nggak sekedar soal anak muda yang pengen ke luar negeri, tapi lebih kepada sinyal bahwa ada banyak tantangan yang harus diatasi, baik dari sisi kebijakan pemerintah dalam mengoptimalisasi bonus demografi maupun kesiapan menghadapi revolusi industri yang digerakkan oleh AI. Ini bukan berarti anak muda nggak nasionalis dan nggak cinta tanah air, tapi lebih ke upaya mereka mencari peluang terbaik untuk masa depan yang lebih cerah. Gimana menurut kalian? Apakah pemerintah sudah cukup responsif dengan perubahan zaman dan kebutuhan anak muda? Atau mungkin kalian punya ide lain untuk menghadapi tantangan global ini, misalnya mengganti peran pemerintah dengan AI? Mari tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.